Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nandita. Apa sih kronologi kejadian politik pintu terbuka? Politik pintu terbuka di Indonesia dimulai pada tahun 1870. Pemerintah kolonial Belanda menghapus sistem tanam paksa dan menerapkan kebijakan ekonomi liberal yang memungkinkan perusahaan swasta asing berinvestasi di Hindia Belanda, terutama di sektor perkebunan dan industri. Kebijakan ini ditandai dengan lahirnya Agrarisch-Wet dan Suikerwet yang membuka akses tanah bagi investor asing, mendorong pembangunan infrastruktur serta jalur kereta api, serta menciptakan perubahan besar dalam struktur ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Meskipun eksploitasi terhadap tenaga kerja pribumi tetap berlangsung dalam bentuk baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Putri. Saya akan menjelaskan apa itu politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka di Indonesia adalah kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19 yang membuka peluang bagi pihak swasta modal dan menguasai lahan di Indonesia. Kebijakan ini kemungkinan perusahaan swasta dan beroperasi di Indonesia dengan lebih keras dan menguasai sumber daya alam, terutama daya sektor perkebunan dan pertambangan. Mengapa ada politik pintu terbuka? Politik pintu terbuka bertujuan untuk mengingatkan transportasi akuntabilitas masyarakat dalam memproses pengambilan keputusan politik. Dengan politik terbuka, masyarakat dapat mengakses informasi, memberikan masukan, dan menguasai kinerja pemerintah, sehingga dana memperkuat demokrasi dan mengurangi korupsi. Apa saja sih pihak-pihak yang terlibat? Pihak-pihak yang terlibat dalam politik pintu terbuka meliput pemerintah kolonial Belanda sebagai pembuat kebijakan, pihak swasta, dan pemodal asing dari Eropa serta etnis Tionghoa sebagai investor. Partai Liberal Belanda yang mendukung kebijakan ini, serta rakyat Indonesia yang dieksploitasi sebagai penyedia lahan dan tenaga kerja. Kapan terjadinya politik pintu terbuka? Politik pintu terbuka berlangsung antara tahun 1870 yang diawali dengan peresmian Undang-Undang Agraria hingga tahun 1900. Periode ini ditandai dengan kedatangan para penguasa swasta barat yang menanamkan modal untuk membuka perkebunan besar seperti teh, kopi, tebu, kina, kelapa sawit, dan karet di Hindia Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salawat Nabila. Saya akan menjelaskan di mana politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka terjadi di Indonesia, kasusnya di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa itu. Wilayah-wilayah tersebut termasuk Jawa, Sumatera, dan daerah-daerah lain di Indonesia yang menjadi sasaran investasi dan eksploitasi ekonomi oleh pihak swasta Belanda dan asing lainnya. Bagaimana politik pintu terbuka biasa di Indonesia? Politik pintu terbuka di Indonesia terjadi karena kebutuhan ekonomi Belanda yang membutuhkan sumber daya alam dan pasar baru. Perubahan kebijakan kolonial dari sistem tanah paksa menjadi sistem ekonomi liberal, serta kelibatan pihak swasta yang terjadi mendapatkan modal di Indonesia. Undang-Undang Agraria 1970 dan Undang-Undang Bula 1970 membuka peluang bagi investor swasta untuk menguasai lahan dan mengelola usaha perkebunan dan pertambangan di Indonesia. Akhir kejadian dari politik pintu terbuka di Indonesia. Berakhirnya politik pintu terbuka di Indonesia ditandai dengan berkurangnya transportasi, meningkatnya ketidakpuasan masyarakat, dan perubahan dinamika partai politik, pembatasan media sosial, dan penurunan partisipasi masyarakat mengurangi keterbukaan dan
kepercayaan terhadap pemerintah, sementara partai politik harus beradaptasi dengan strategi pemasaran digital. Hal ini menuntut respon bijaksana dari para pemimpin politik untuk menjaga instruksi dan partisipasi masyarakat di era digital. Dampak dari politik pintu terbuka itu ada dua. Dampak negatifnya, penghapusan sistem tanam paksa, tumbuhnya pabrik dan perkebunan, pembangunan fasilitas irigasi dan penghubungan. Dan dampak negatifnya itu ada rakyat pribumi tetap menderita kemiskinan dan penduduk pribumi dipaksa menyewakan tanahnya. Berakhirnya politik pintu terbuka di Indonesia ditandai dengan berkurangnya transparansi, meningkatkan ketidakpuasan masyarakat dan perubahan dinamika partai politik. Pembatasan media sosial dan penurunan partisipasi masyarakat mengurangi keterbukaan dan kepercayaan terhadap pemerintah. Sementara partai politik harus beradaptasi dengan strategi pemasaran digital. Hal ini menuntut respon bijaksana dari para pemimpin politik untuk menjaga inklusi dan partisipasi masyarakat di era digital. Kesimpulan dari politik pintu terbuka yang pernah terjadi di Indonesia artinya bahwa kebijakan ini membuka peluang bagi pihak swasta, terutama Belanda dan asing lainnya, untuk menanamkan modal dan menguasai sumber daya alam di Indonesia yang berdampak pada perubahan struktur ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia pada masa kolonial.